88,4 Global Radio Jakarta. 89,7 Global Radio Bandung. Your number one music station. Balik lagi di Ghost Global Horror Story. Dan malam ini masih bareng Edo Frizandi, Fajrans Muhammad Dan Ariesta Martin yang bakal nemenin lo sampai jam 11-12 malam nanti. betul sekali Global People. Malam ini tuh kita lagi bahas soal Malam Satu Suro ya. Ya. Iya betul. Yang kebetulan jatuhnya di minggu kemarin. Minggu kemarin harusnya kita tuh. Iya apa? benar. Dan itu kenapa Malam Satu Suro yang minggu kemarin itu spesial karena udah Malam Satu Suro, Terus malam Ya, Jumat. Jumat malam Kliwon. Jumat Kliwon. Jadi makanya kenapa kita ngobrolin soal Malam Satu Suro Ya. yang kemarin itu karena ikonik banget tuh tadi tuh kita ceritain tuh. Ya. Dan menurut gue kalau Malam Satu Suro yang lumayan agak kita bacain tadi tuh yang lumayan monumental tadi dari film Susana. Susana juga tuh. Ya, Malam Satu Suro. ya, Itu ya. salah satu film yang memang ikonik banget tuh. Iya. Dan gua saat itu nggak berani nonton. Gue berani nonton full tuh pas kayak udah SMA gitu deh. Ya, ya. Oh, jadi pas lagi kecil Nonton Susana. nonton kan kadang suka di TV kan. Iya, dari Ya. TV itu pasti. Itu nonton nggak full karena ya memang serem banget. Padahal biasanya tayangan Susana siang loh. Iya. Ya tetep sih. Maksudnya dari make up Susananya aja juga udah Terus dari serem segi banget. iya ceritanya juga. juga memang ini banget ya, kena banget gitu. Iya, bikin takut. Ngegambarin semagis itu ya Malam Satu Iya. Suro ya Iya. sebenarnya. Kalau yang kemarin itu kita ada fenomena, lumayan banyak sih fenomena di Malam Satu Suro kemarin. Salah satunya yang menurut gue serem tapi ini agak aneh juga nih, janggal juga, yang PSK. LC Oh, LC ya? LC, ya, LC. Sorry, LC ada, kalau dari video cuplikannya itu ada puluhan LC kali ya, belasan sampai puluhan iya, LC ada lah lumayan banyak yang lah. kesurupan, Tiba-tiba di masal. salah satu hotel di Jakarta Barat. Nah, Global People, mungkin Global People ngelihat juga cuplikannya tuh ada ini. Kalau digambarin keadaannya itu di videonya, LC ini tuh kesurupannya itu di parkiran, area parkir, iya, area parkir basement. Hmm. Itu pun kesurupannya terbilang ekstrim sih, karena teriak-teriaknya tuh neror banget gitu. Ya, ya. Iya, dan nggak tahu kenapa tuh Malam Satu Suro identik, harusnya itu kan malam tahun baru Islam, Iya, Hijriah, tahun iya. baru Hijriah. Tapi dari kepercayaan di Indonesia khususnya masyarakat Jawa tuh menjadi satu ritual budaya mungkin Iya. Disebut malam sakral juga Iya, sih disebut kalau malam Satu sakral Suro. juga. Yang tadi tuh kita sempet ngasih tahu sedikit ya kenapa bisa sakral dalam kebudayaan Jawa ya. Iya. Abis ini kita bakal ada satu Global People yang bakal kita telepon Betul. buat ceritain dia sendiri punya pengalaman di Malam Satu Suro kemarin. Yes. Iya. Buat Global People yang punya cerita soal pengalaman Malam Satu Suro, gak harus kemarin juga ya. Bisa Iya. kapan aja tuh ya. Ya. Bisa WhatsApp di 08 12 884. Atau juga bisa DM di Instagram @884 Global Radio. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ghost Global Horror Horror Story. 8,4 Global Radio Jakarta. 89,7 Global Radio Bandung. Your number one music station. Balik lagi di Ghost Global Horror Story. Dan malam ini tuh kita lagi bahas soal Malam Satu Suro ya. Ya. Yang kemarin itu sangat spesial. Karena tepat pada malam Jumat, hari Kamis malam Jumat. Nah, ditambah lagi malam Jumat Kliwon. Dan ini udah ada Global People yang punya pengalaman pas Malam Satu Suro kemarin. Udah ada Nino. Halo Nino. Halo Kak, halo. Nino, pengalaman kemarin Malam Satu Suro itu gimana tuh Nino pengalamannya? Pengalamannya Iya, kayak gimana? itu kan aku kan lagi dinas malam ya di rumah Ya. sakit gitu. Pas banget dinas malam nih, malam Jumat gitu kan, Malam Satu Suro. Mm-mm. Ternyata dapet kawan yang lumayan sensitif ya kayaknya sih dia itu. Oke. Iya. Heeh. Jadi ya gitu deh, selama dinas malam itu sampai pagi ada aja yang dia lihat sih sama yang kita rasain gitu. Oh. Terus juga ditambah kita lagi nonton tayangan gitu. Sebenarnya aku tayangannya tuh udah pernah aku tonton, cuma pengen ngetes dia nih. Dia di tayangan ini apakah emang di tayangan itu aku udah tahu kalau misalkan patung ini itu bisa kayak berubah wujud gitu di tayangan tersebut gitu ya. Nah, temen aku juga
pas part itu jadi dia bilang, Kak aku kayaknya gak berani lihat ya patungnya tuh bisa berubah wujud, dia bilang gitu. Terus aku bilang, dia tahu dong karena aku wow. Oke, kata gue di situ malah yang pas banget jam 12-an deh kayak anjing di rumah sebelah gitu menggonggong, terus kan ada lewat bayi. Di rumah sakit ada bayi gitu kan, bayi baru lahir itu nangis, ya gitu deh rame gitu, nggak ngerti tuh suasana apa kayak gitu. Terus anak aku juga kayak panas gitu ya, nggak ngerti kenapa ini, kata aku. Serem sih ya, maksudnya ya udahlah gitu ya. Terus dijelasin nggak sama dia tuh? Enggak sih, dia tuh nggak pernah mau jelasin gimana-gimananya. Kenapa-kenapanya gitu kan. Pokoknya dia ngeri aja, kayak memang nggak mau lihat tayangan itu. Ternyata ya emang bener yang dia takutin, emang ya seperti itu adanya di tayangan tersebut gitu. Ada videonya berarti? Sensitif juga nih anak, beneran emang wangi ya kata aku gitu kan. Jadi ya jadi selama dinas itu ya kita cukup ini ya deg-degan gitu kan sampai pagi, ya udah nggak ini lah, nyaman gitu. Cukup kena teror juga ya, banyak terornya ya. Betul. Ada suara-suara. Iya, karena dia sensitif kan. Terus berarti pas lagi nonton tayangannya itu dia pun sebenarnya belum pernah nonton selain Nino ya? Belum ya, betul. Aku suka ngetes gitu kan, apakah dia emang sensitif banget gitu kan. Ternyata ya udah gitu kan. Terus makin dari situ ada aja gangguannya gitu. Oke. Itu juga kalau misalkan di parkiran motor gitu ya, sakit itu nggak pernah mau bawa kendaraan sendiri kalau di dinas malam gitu, karena ya ada aja sih yang dia lihat misalkan kayak di pohon yang boleh banget ya. Oke. Bincang gitu ya. Dia sampai beneran cerita spesifik itu gitu kan. Jadi emang benar-benar dia tuh sampai nggak berani ya. Benar-benar wangi gitu ya sebenarnya orangnya ya. Wangi. Dan kita orangnya jadi parnoan terus dianya wangi, ya udah makin nggak bisa istirahat aja sih. Tapi setelah hari itu gimana tuh Nino? Berjalan dengan normal atau masih ada teror-teror sisa tuh? Ya sebenarnya sih kalau di rumah sakit ada aja ya, nggak cuma itu aja gitu kan. Aku juga pernah dengar kayak suara tempat tidur didorong gitu, padahal tengah malam ya kan nggak ada aktivitas gitu kan. Waktu istirahat gitu ya. Iya, kataku apa ya gitu kan tengah malam, tapi nggak berani lihat juga, kataku ya udahlah mungkin sekali gitu. Ternyata ya berkali-kali. Kataku ya udah deh masuk ke ruangan aja gitu kan. Oke. Terima kasih Nino atas berbagi pengalamannya di Malam Satu Suro yang spesial ya kemarin ya. Serem, yang betul merinding sih, merinding. Semoga nextnya kalau bisa nggak ngalamin lagi. Tapi kalau ngalamin bisa cerita sama kita lagi. Betul. Kalau pun mengalami bisa cerita bareng sama kita lagi. Siap. Oke, terima kasih. Thank you Nino. Makasih Kak. Itu dia Global People, pengalaman dari salah satu Global People, Nino ya. Dan memang di rumah sakit lagi. Benar. Dimana kita kayaknya rumah sakit itu memang salah satu mungkin tempat yang serem dan angker juga lah ya. Iya. Banyak banyak hawa-hawa negatifnya juga. Walaupun dengan keadaan kayak gak di Malam Satu Suro juga. Iya, walaupun gak di malam sakral gitu. Iya benar. Abis ini kita bakal ceritain lagi soal Malam Satu Suro. Mungkin kita bakal kedatangan Global People lagi yang mau cerita, ataupun Global People yang punya cerita bisa WhatsApp ke 08 312 884 atau juga bisa DM di Instagram @884globalradio. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi tetap di Ghost Global Horror Story. 88,4 Global Radio Jakarta, 89,7 Global Radio Bandung. Your number one music station. Balik lagi di Ghost Global Horror Story. Masih bareng Edo Frizandi, Fajri Muhammad dan Aresta Martin. Betul.
yang bakal nemenin Global People sampai jam 12 malam nanti. Ya. Iya. Hari ini tuh kita bahas soal malam satu suro Malam ya. satu suro, ya. Karena kemarin itu malam satu suronya spesial lah. Udah malam Jumat, terus Kliwon lagi. Dan tadi juga ada Nino ya. Ya, yang punya pengalaman Di dalam satu suro. Kalau tadi tuh Nino pengalamannya tepat di malam satu suro. Betul. Ya. Pengalaman horornya. Tapi ada Global People kali ini. Satu Global People yang datang ke studio. Sudah ada siapa? Farel. Farel, Sudah ada oke. Farel yang katanya punya pengalaman horor, tapi gak pas malam satu suro. Pengalamannya kayak gimana tuh, Rel? Ceritanya. Jadi rumah aku kan tingkat 2 Kak. Oke. Terus abis itu aku tuh baru bangun tidur. Mm-mm. Nah di lantai 2 itu ada ruangan jemur sama ada mesin cucinya. Pokoknya ruang cuci gitulah. Oke. Mm-mm. Nah biasanya tuh di situ kita tuh selalu nutup pintu siapapun. Jadi ruangan itu nggak boleh, pintunya tuh nggak boleh kebuka gitu. Oke. Nah pada siang itu aku lupa jam berapa, aku bangun tidur mau ke bawah. Nah aku tuh harus ngelewatin ruangan itu dulu gitu loh. Oh. Nah tiba-tiba di depan mesin cuci tuh ada nenek aku. Nenek aku tuh kayak lagi nyuci gitu di mesin Oke, cuci. ya. Nah aku tuh bingung, nenek aku ngapain nyuci? Karena kan pada saat itu kita lebih sering laundry gitu kan. Oh. Oke. Terus pas aku mau samperin, aku kan sama nenek aku deket banget kan. Aku mau ngajak ngobrol aja gitu iseng. Pas aku mau samperin tiba-tiba hilang. Hilang Di depan lo. mata. Hilang. Jadi dari jauh dari pintu kamar aku tuh kelihatan ada nenek aku. Oke. Cuma Oke. emang karena ketutup sedikit tembok, jadi nggak cuma kelihatan kayak wujud setengah Iya, gini setengah aja doang, gitu iya, loh. Pun setengah juga lo sadar kalau itu Nenek nenek lo. lo. Nenek. Iya Iya. nyadar. Terus pas disamperin udah di depan pintu gitu gak ada, hilang. Jadi kayak tek hilang. Oh, bahkan di siang hari juga ada ya, maksudnya gangguan Betul. kayak gitu. Tapi pas nenek lu di situ, lu ngerasain ada hal yang beda nggak dari kelakuan nenek lu atau dari diri lu sendiri? Hmm. Jadi cuma diem aja gitu sih, Oh, neneknya diem Iya, aja diem. gitu kelihatannya. kayak gitu. Terus lu nanya ke nenek lu nggak? Maksudnya tadi nyuci ya di atas gitu? Nanya ke nenek lo yang asli. Iya maksud lu untuk Enggak, diem memastikan aja. aja. Oh, Diem, diem saya aja. takut. Oh, Tapi dengan keadaan nenek lo yang asli itu di waktu yang itu ada di rumah juga. Lagi nggak ada di rumah. Oh, iya, ada di rumah. Berarti emang akhirnya jadi kayak validasi sendiri ya. Iya, iya. Iya. Nenek yang asli tuh nggak ada di rumah. Mhm. Terus keadaan itu lo lagi sendiri di rumah kah atau ada yang lain? Ada yang lain sih, cuman nenek aku lagi nggak ada di rumah ternyata. Oh, dan di Oke. lantai itu cuma Tapi kita nah lo ya? lu Iya. memang cuma lu ada aku. nggak tahu nenek lu ada di rumah, apa lu nanya ada nenek nggak sih di rumah gitu? Setelah Kan lu lihat. turun ke bawah, ternyata oke. nggak ada juga. Karena di atas cuma Oke. aku sendiri. Iya, iya, iya. Oh. Gitu. Tapi akhirnya setelah kejadian itu ada gak tuh kejadian yang pernah lo alamin lagi tuh? Setelah kejadian itu. Jadi setelah kejadian itu, jadi aku tuh tahu nggak kan namanya rep-repan gitu. Ya, tahu Oke, gua. heeh. Iya. Aku lupa, pokoknya nggak jauh dari itu tuh aku lagi tidur siang. Terus aku juga lupa udah berdoa atau belum sebelum tidur. Mm-mm. Jadi tuh pas aku bangun itu nggak bisa gerak. Oke. Terus jadi tuh badan aku tuh diam, tapi kepala aku tuh kayak muterin ruangan gitu loh. Terus kayak ada suara cewek yang kayak gitu. Dan aku tuh mau baca doa nggak bisa. Itu Ya, ya, nyata ya. banget. Mhm. Sampai akhirnya kayak udah lama gitu energinya mungkin kekuras. Ya. Mhm. Tiba-tiba bisa bangun sendiri langsung lari ke bawah. Terus ditanyain, akhirnya pas kejadian itu aku cerita semuanya. Oh. Oke. Gitu. Dan itu siang juga. Itu siang, tidur siang. Mhm. 2 kali ya kejadiannya Dua Dua siang. kali. Dan sehabis itu tuh kamar itu akhirnya dibacain doa gitu-gitu deh. Oh, Oke. sempet Oke. ada buat dinetralisir lah. Iya, akhirnya Karena ngerasa udah berkali-kali lah ya. Mhm. iya, karena kamar yang waktu itu aku tidurin kebetulan pas adik aku baru lahir tuh kan bayi itu sensitif ya. Dia juga iya, nangis terus di kamar, Di kamar itu. itu. Oh. Iya. I see. Tuh. Tapi setelah bisa dibilang pembersihan lah ya Iya. kamarnya. Ada kejadian lagi nggak? Setelah itu dipakai untuk ruang baju aja. Oh, jadi nggak ditempatin Iya, lagi. nggak gitu. ditempatin Ya, ya, lagi. ya, ya. Jadi ya akhirnya padahal kan biasanya setahu gue yang kita pernah baca juga kalau misalkan ruangan kosong tanpa ada hawa manusia malah jadi tempatnya. Jadi Iya. tempat. Iya. Lagi Ini kalau malah kalau iya. ada hawa manusia wah Malah manusianya di- diganggu Iya, gitu. Iya. Oh, akhirnya jadi ruangan baju sampai sekarang. Iya, Ya. nggak ditempatin. Oke. Tapi setelah kejadian itu ada kejadian lagi nggak? Pernah ngalamin kejadian lagi? Enggak ada. Nggak ada. Tapi lu Paling- sensitif nggak sih orangnya? Enggak, aku nggak bisa lihat sih, tapi kayak kalau misalnya ke Feeling nggak tempat enak tuh gitu ya? feeling gak enak Oh, tuh Oke, ada. oke, Oh, oke. oke oke. Wah,
Itu dia tuh pengalaman Global People dari Farel. Terima kasih Farel Terima atas kasih, waktunya. Farel. Sudah bisa Makasih datang juga, ke studio kita Ya. buat ceritain langsung. Buat Global People yang punya pengalaman horor juga, gak harus di malam satu suro, Yes. bisa juga pengalaman horor lainnya. Bisa WhatsApp di 08 12 884. Atau juga bisa DM di Instagram @884 Global Radio. Jangan lupa juga buat mampir di YouTube channel kita Betul. 884 Global Radio. Abis ini kita bakal balik lagi, jadi tetap di Ghost Global Horror Story. 88,4 Global Radio Jakarta. 89,7 Global Radio Bandung. Show number one music station. Balik lagi di Ghost. Global Horror Story. Dan malam ini kita masih bahas soal malam satu suro Global People. Ya. Betul. Dan tadi tuh udah ada Farel ya yang Ya. datang ke studio buat cerita. Terus ada Nino juga. Yang lewat telepon tadi. Bener, Nino tadi lewat telepon emang pengalamannya pas malam satu suro kemarin. Ya. Kalau Farel tadi pengalaman horor aja tuh. Hmm. Ya kira dia alamin pas lagi di rumah Pas dan di rumah. berkali-kali bahkan. Siang bahkan kejadian. Siang. Siang 2 kali tuh. Dan ini gua Martin nih. ada cerita tapi bukan pengalaman pribadi, Mm-mm. tapi dari kakek gua, cerita Hmm. kakek gua. Oh. Jadi kakek gua tuh kan kakek nenek gua, udah almarhum dua-duanya itu Mm-mm. turunan Jawa, Gunung Kidul. Oke. Nah, jadi sempet tuh ada cerita dari anak-anaknya. Mm-mm. Hmm. Jadi apa tuh Uwa sama bibi gua lah Oke. gitu. Jadi ceritanya tapi gue ini yakin ini berkaitan sama satu suro, soalnya jadi waktu muda nenek kakek gua khususnya Hmm. itu tuh punya dikasih keris Oh. dari sana. Oke. Terus Biasanya kan- dimandiin gitu tuh setiap malam Nah. suruh tuh. Jadi kerisnya di sana itu terus pindah kan ke Hmm. sini, ke daerah ya di Banten itu. Nah, terus pas masih muda tuh masih rutin buat dicuci keris dan lain-lain. Oke. Nah, gue mikirnya kenapa ini berkaitan sama malam satu suro, karena Mhm. kan tepat di hari itu ada ritual-ritual cuci keris gitu kan. Ya, Iya. salah satunya itu ya. Nah, udah mungkin udah usia juga kali, akhirnya nggak dicuci-cuci itu keris, Oh. disimpan aja di lemari. Hmm. Nah, pada satu malam itu kerisnya tuh kayak berontak gitu. Jadi Di lemari berontak berisik di tuh. lemari berisik. Kerutak, kerutuk, kerutak, kerutuk, kerutak, kerutuk. Oh. Nah, terus gua pikirnya itu ya nggak dimandiin mungkin ya, Mhm. karena rutinitasnya atau ritualnya tuh dimandiin. Oke. Gua nggak tahu tuh buat apa keris itu. Nah, terus akhirnya nyoba buat dikasih ke anak yang pertama cowok, Mm-mm, diturunin ya. diturunin akhirnya, tapi ditolak Oh. karena mungkin dia udah gede dan kecil besar di sini, Mm-mm. Ya, jadi nggak mungkin nggak terlalu mengikuti hal-hal mengikuti kayak hal-hal gitu. kayak gitu. Mhm. Nah, akhirnya ada saran dari saudara, ya udah akhirnya dibalikin lagi lah ke Gunung Kidul. asalnya gitu. Jadi Oh. biar daripada gak diurus terus takutnya kerisnya kenapa-napa dan Mhm. hawanya juga takutnya beda. Jadi ya udah. Tapi itu Pulangin aja. ada penjelasan ilmiahnya juga tuh, bahkan dari Budi Dalton tuh. Kenapa setiap malam satu suro gitu, ya orang pada nyuci keris katanya kayak gitu. Oke. kan. Kalau berdasarkan ilmiahnya, gue waktu itu lihat di YouTube di Budi Dalton, mungkin Global People bisa lihat. Jadi kalau misalnya di malam satu suro itu, di mana medan magnet itu paling tinggi lah, karena jarak antara bulan dan bumi itu ada jarak tertentu yang memang mengakibatkan medan magnet itu Tinggi gitu. tinggi. Terus kan Mhm. ya kayak keris kita terbuat dari bahan besi kan. Iya. Terus ada kandungan unsur ion apanya gitu-gitu sampai akhirnya, dan ketika malam satu suro itu jadi berpengaruh sama si struktur besi itu. Makanya iya, Tapi si Budi Dalton dia jadi punya satu ruangan tuh koleksi keris banyak banget. Keris terus apa sih yang kayak alat kujang apa Ya, yang ya, Sunda kalau- itu Iya, tuh. iya, iya. Badik dan lain-lain lah ya. Iya banyak banget tuh dia koleksinya. Kayak gitu dia ngejelasin. Terus bahkan kenapa kayak besi itu kan misalnya kayak kita nyimpen benda pusaka gitu-gitu kan di ruangan tertentu lembab, Ya, ya. udah sepin kayak gitu, atau bahkan tanda kutip kayak dimandiin. Mhm. Nah itu katanya berpengaruh kok. Itu sampai diukur, ada alat ukur kayak buat Ya. nian magnetnya sama Iya, Budi iya, iya. Dalton kayak gitu. Kayak apa alat pengukur ampere gitu ya. Iya kayak gitu. Jadi penjelasan ilmiahnya Ilmiahnya sih. ada gitu. Iya. Kayak mungkin air didoain gitu kali ya, yang katanya ionnya jadi Bisa Iya, ya, kayak ya. gitu. iya. Kan. Hal-hal positif Hal-hal ya. positifnya. Iya. Kan ada juga tuh dites juga kan sama ilmuwan Jepang kalau Iya, dites. air yang didoain Sama yang enggak, air iya. yang dikasih kata-kata negatif lah. Iya. Hasilnya tuh bakal kristalnya beda gitu tuh. kan. Iya, ada Heeh. kristalnya gitu. Emang semua itu sebenarnya ada
Ada Kalau penjelasan Ada penjelasannya. ilmiahnya, Penjelasannya. benar. Kalau dari sisi mistisnya sih itu mungkin ya karena Hmm. ya kayak negor aja kali ya. Mm-mm. Gue udah lama gak disentuh, Mungkin ya. udah lama gak dibersihin. Padahal kan ini sebenarnya kewajiban lo, ditambah lagi lo tuh sengaja bawa gue dari gunung Dari itu. sana Iya. ya. Mungkin ya. Dia balik lagi gitu kan. Nah itu pengalaman dari Martin ya, Global People. Dari kakeknya Martin. Buat Global People yang punya pengalaman juga soal malam satu suro, bisa WhatsApp ke 08 12 884. Atau juga bisa DM di Instagram @884 Global Radio. Abis ini kita bakal balik lagi, jadi tetap di Ghost Global Horror Story. 88,4 Global Radio Jakarta. 89,7 Global Radio Bandung. Your number one music station, Balik lagi di Ghost. Global Horror Story. Masih bareng Edo Frizan nih, Fajras Muhammad. Dan Ariesta Martin. yang bakal nemenin Global People sampai jam 12 malam nanti. Yes, Betul. betul. Dan malam ini tuh kita udah bahas soal malam satu suro ya. Tuh. Dari Karena pemaknaan juga. pemaknaan juga, terus tradisi Tradisi juga. juga. Dan bahkan tadi ada ilmiahnya tuh. Ya. Ya ada ilmiahnya. Walaupun kita kutip juga ya. Mm-mm. Kalau Global People bisa cek di YouTube-nya Budi Dalton. Dalton. Pernah dijelasin juga. Tadi udah ada Nino yang kita telepon, yang Terus, ceritain iya. pengalamannya langsung tuh pas malam satu suro kemarin. Tapi memang kalau di rumah sakit sih ya nggak malam satu suro aja Ya itu. akan Banyak selalu hal-hal iya. ya. Makanya kan tadi gue sempet nanya juga ke Nino kalau setelah itu ngerasain juga gak tuh selama berpartner dengan temennya Hmm, tuh ya. satu shift. Ya, Oh sama ini juga suara kalau dari segi ilmiahnya kenapa banyak tanda kutip bermunculan makhluk-makhluk tertentu itu karena elektromagnetiknya itu kan gelombang magnet Oh, meningkat bla 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 iya. segala macam kayak gitu sih. Kayak apa kan makhluk kayak gitu juga punya gelombang magnet sendiri. Iya, elektromagnetiknya. Elektromagnetik sendiri tuh. Tadi juga ada pengalaman Martin yang bahkan dari keluarganya. Dari ya. keluarga keluarganya. sendiri ya. Dan Ada Farel juga tadi. iya Farel juga tuh. Iya. Walaupun pengalamannya gak malam satu suro Iya. tapi Hmm. pengalaman horornya di rumah. Di rumah. Dan uniknya adalah siang ya. Mungkin itu yang bisa kita bahas juga nanti ya. Kenapa setan juga muncul Masih di iya, siang waktu-waktu di siang hari hari, atau ada mungkin Waktu-waktu waktu tertentunya. Iya, kan terakhir kita bahas soal waktu sandekala tuh. Sandakala ya. Kita pernah bahas sandekala dan ini anehnya lagi siang ya. Siang. Atau juga bisa kita bahas kenapa setan bisa muncul di siang hari. Nah, Iya. iya ya. Kan biasanya Kenapa stigmanya selalu malam malam gitu. tuh, Oh. hubungannya dengan gelap lah Iya. biasanya setan. Nah, itu dia Global People. Tapi buat hari ini Yes. kita sudahi dulu Betul. Ghostnya. Kita bakal balik lagi di minggu depan Hmm. di jam yang sama, jam 10 sampai 12 malam. Betul. Dan buat lo yang mau cek konten kita di YouTube bisa banget. Ya. Di channel YouTube-nya Ya, Global Radio. Jakarta ya. Ya, betul. Bisa dicek di situ, bisa subscribe juga jangan lupa, Ya. Komen. komen juga, dan Share Like juga, share boleh. juga. Iya. Ya. Tapi yang malam ini kita sudahi dulu. Edo Betul. Rizani pamit. Fajras Muhammad pamit. Ariesta Martin pamit, sampai ketemu di minggu depan.